Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Selamat pagi, tetap semangat. Meskipun sudah beberapa bulan kita tidak melaksanakan tatap muka dalam melaksanakan pembelajaran, tapi Bapak harap kalian selalu semangat mengikuti pembelajaran yang dilaksanakan melalui sistem daring kali ini. Anak-anakku, pada kesempatan hari ini Bapak ingin memberikan sebuah video pembelajaran terkait dengan mapel yang Bapak ampu, yaitu mata pelajaran IPS. Bab pertama yang akan kita bahas adalah terkait dengan bab manusia, tempat, dan lingkungan. Sebelum kita masuk ke materi, kita perlu tahu bahwasanya kompetensi dasar dari pembelajaran ini adalah untuk memahami bagaimana konsep ruang, lokasi, distribusi, potensi, iklim, bentuk muka bumi, geologis, flora dan fauna, dan interaksi antar ruang di Indonesia, serta pengaruhnya terhadap kehidupan manusia dalam aspek ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan. Jadi, kedepannya nanti kita akan melihat bagaimana geografis suatu daerah itu bisa berpengaruh terhadap interaksi antar ruang di dalam individu ataupun kelompok di masyarakat Indonesia. Selanjutnya anak-anakku, ada pula materi pembelajaran pertama kita kali ini adalah untuk mengetahui bagaimana kondisi geografis Indonesia, dimulai dari letak dan luasnya, lalu iklim di Indonesia seperti apa, geologi seperti apa yang ada di negara Indonesia, lalu rupa buminya seperti apa. Langsung saja anak-anakku, pertama kita harus tahu sebelum masuk ke materinya, luas wilayah negara Indonesia itu sebenarnya berapa. Nah, di sini seperti yang kalian lihat bahwasanya Indonesia memegang predikat sebagai negara maritim yang memiliki garis pantai sebesar 95.181 km dan menjadikannya sebagai negara yang memiliki garis pantai terpanjang di dunia setelah Kanada, dan status ini sudah lama sekali melekat kepada negara Indonesia. Jadi kalau kalian lihat, memang negara kita ini adalah negara maritim yang kaya akan dengan sumber daya lautnya. Bisa kalian lihat sendiri bahwasanya salah satu sumber mata pencaharian kita selama ini adalah berasal dari hasil laut. Oleh karena itu sudah jelas bahwasanya dengan keadaan seperti ini kita memiliki income pendapatan yang lebih baik ke depannya. Selanjutnya, untuk luas daratan dari negara Indonesia sendiri adalah 1.922.570 km persegi, dan luas perairannya sebesar 3.257.483 km persegi. Secara daratan, memang Indonesia sekarang itu merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Ya, dengan luas daratannya seperti ini, kita sendiri memegang predikat sebagai negara yang memiliki penduduk terbanyak nomor 4 di dunia. Ya. Dan kalau luas perairannya sebesar itu, memang kita ini memiliki luas perairan yang paling luas di dunia. Oleh karena itu memang laut merupakan salah satu sumber daya yang kita miliki, dan kita sebagai warga negara itu harus bisa menjaga kelestarian lingkungan, terutama halnya di lautan. Selanjutnya anak-anakku, letak geografis dari negara Indonesia. Kita harus tahu sebenarnya apa sih letak geografis itu.
Nah, letak geografis itu sendiri di sini merupakan letak suatu tempat yang dilihat dari kenyataan di muka bumi atau letak suatu tempat dalam kaitannya dengan daerah lain di sekitarnya. Ya. Jadi letak geografis disebut juga letak relatif. Relatif itu tidak sama. Jadi setiap daerah itu tidak memiliki geografis yang sama. Hal itu tergantung dari bagaimana bentuk batuan, bagaimana bentuk struktur tanah, bagaimana bentuk pegunungannya. Jadi tidak sama. Dan disebut relatif karena posisinya ditentukan oleh fenomena-fenomena geografis yang membatasinya. Nah, seperti yang saya sebutkan, misalnya gunung, sungai, lautan, benua, dan samudra. Nah, selanjutnya batas-batas wilayah Indonesia sendiri, sebelah utara itu berbatasan dengan negara Malaysia, Singapura, Filipina, dan Laut Cina Selatan. Nah, jadi sebelah utara Indonesia itu kita berbatasan dengan 3 negara tetangga dan Laut Cina Selatan. Oke. Untuk sebelah selatan sendiri, ya, negara Indonesia berbatasan dengan Australia, benua Australia. Lalu ada satu negara lagi yaitu negara Timor Leste. Dan kita berbatasan juga dengan Samudra Hindia. Itu sebelah selatan negara Indonesia. Sebelah baratnya, ya, barat dari negara kita, negara Indonesia itu kita berbatasan dengan Samudra Hindia. Dan yang terakhir di sebelah timur kita berbatasan dengan negara Papua Nugini, Timor Leste, dan juga Samudra Hindia. Itu secara geografis dan batas-batas wilayah negara Indonesia. Lalu kita perlu tahu letak astronomis. Ya. Kenapa sih kita perlu tahu? Karena letak astronomis itu bisa dibilang menjadikan suatu negara itu memiliki iklim seperti apa sih? Nah, jadi kalau di Indonesia sendiri letak astronomisnya itu berdasarkan koordinat garis lintang dan garis bujurnya. Nah, di Indonesia letak astronomis Indonesia itu 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Nah, konsekuensi dari hal tersebut akhirnya Indonesia itu memiliki iklim apa? Iklim tropis yang bisa kalian ketahui bahwasanya iklim tropis itu merupakan iklim yang di dalamnya kita hanya mengalami 2 musim setiap tahunnya, yaitu musim penghujan dan musim panas. Nah, selain itu di negara Indonesia juga memiliki curah hujan yang sangat tinggi dan penyinaran matahari yang sangat stabil setiap tahunnya. Oleh karena itu negara Indonesia itu bisa dibilang menjadi negara yang cukup subur. Ya. Kita di samping memiliki sumber daya ke laut yang sangat luas, di daerah daratan pun kita itu sumber dayanya luar biasa. Ya, karena itu kalian sebagai siswa perlu tahu dan tugas kalian sekarang adalah untuk menjaga itu. Ya. Dan yang jelas kesuburan pada lahan pertanian di negara kita itu sangat baik. Ya, bisa kalian tahu bahwasanya hampir seluruh wilayah di negara Indonesia itu kebanyakan memang mata pencahariannya adalah sebagai petani. Ya. Ya. Pasti setiap daerah itu pasti ada lahan pertaniannya. Selanjutnya banyak terjadi penguapan sehingga kelembapan udaranya cukup tinggi di negara kita itu. Memang kan negara Indonesia ini kan udaranya cukup lembab ya. Kalau kita lihat tidak seperti negara-negara lain yang memiliki 4 musim. Karena memang kita ini kan hanya 2 musim sehingga konsekuensinya adalah udara di negara kita itu cukup lembab. Oke. Letak geologis di negara Indonesia. Nah, definisi dari letak geologis sendiri adalah letak suatu daerah atau negara berdasarkan struktur batuan-batuan yang ada pada kulit buminya. Letak geologis Indonesia dapat terlihat dari beberapa sudut, yaitu dari sudut formasi geologinya, keadaan batuannya, dan jalur pegunungannya.
Indonesia sendiri terletak dari pertemuan dua pegunungan muda, yaitu Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Hal tersebut membuat alam di Indonesia memiliki kondisi wilayah sebagai berikut. Ya. Yang pertama, negara Indonesia itu terdapat banyak sekali gunung berapi yang dapat menyuburkan tanah. Ya, negara Indonesia ini hampir setiap provinsi, setiap wilayah dilalui oleh gunung berapi yang ketika itu nanti meletus, akibatnya bisa membuat tanah itu semakin subur. Ya, negara Indonesia ini bisa dibilang negara kepulauan yang memiliki reputasi di dunia rentan gempa bumi. Karena apa? Karena gunung berapinya cukup banyak sekali. Nah, kenapa kok bisa gunung berapinya cukup banyak sekali? Karena itu tadi di awal, Indonesia dihapit oleh dua pegunungan muda, yaitu Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Selanjutnya, sering terjadi gempa bumi. Ya kan, Indonesia ini kan sangat sering sekali terjadi gempa bumi. Kalau kalian melihat kasus-kasus yang pernah terjadi sebelumnya, yang bahkan jadi tragedi dunia, itu bencana dunia bisa dibilang yang ada di Aceh, tsunami Aceh itu kan sebenarnya diawali dengan gempa bumi yang sangat dahsyat, yang mengakibatkan tsunami dan menelan korban yang cukup banyak. Ya, itu salah satu bagaimana konsekuensi kita negara kepulauan, negara Indonesia yang memang dihapit oleh dua pegunungan Sirkum muda tersebut. Lalu terdapat bukit-bukit tersier yang kaya akan barang tambang seperti minyak bumi, batu bara dan bauksit. Kita memang tidak tidak bisa memungkiri bahwasanya negara kita itu punya banyak sekali sumber daya alam dalam hal pertambangan. Ya, salah satu contohnya ada di wilayah Papua, Freeport yang sangat terkenal. Kalian tahu sendiri pertambangan emasnya itu terbesar ya di Asia. Jadi kalian seharusnya bisa bangga dengan negara kita, karena negara kita sebenarnya kaya akan sumber daya. Cuman kelemahan kita memang kita tidak bisa mengolah sumber daya tersebut. Oleh karena itu kalian selaku siswa sekarang harus mulai belajar, harus menjadi lebih pintar agar kedepannya kalian bisa mengelola sumber daya alam yang ada saat ini. Selanjutnya, letak maritim dari negara Indonesia. Ya, letak kelautan Indonesia sangat baik sebab wilayahnya yang berbentuk kepulauan dikelilingi oleh 3 laut besar. Ya, ini bagian timur Indonesia berhadapan langsung dengan Samudra Pasifik, bagian selatan Indonesia berhadapan dengan Samudra Hindia, dan bagian utara Indonesia berhadapan dengan Laut Cina Selatan. Nah, karena negara Indonesia itu terletak di tengah-tengah 3 lautan yang menghubungkan menjadi jalur perdagangan laut antar negara, antar benua, akhirnya negara Indonesia itu menjadi jalur persinggahan ya. Jadi usaha kegiatan di bidang pelayaran, perikanan serta pelabuhan di Indonesia itu sangat maju karena kapal-kapal asing itu pasti akan melewati Indonesia, dan ketika melewati Indonesia pasti mendapatkan income ataupun pendapatan dari mereka ya. Jadi memang kita itu unggul di segala sektor, bukan hanya di lautannya saja, tapi di daratannya kita itu unggul. Ya. Oke, mungkin sekian video pembelajaran dari saya. Semoga kalian bisa paham dan kalian bisa mengerti terkait dengan kondisi geografis serta wilayah yang ada di negara Indonesia. Kita akan sambung pada pertemuan yang berikutnya. Semoga kalian di masa pandemi Covid ini selalu semangat. Jangan lupa jaga protokol kesehatan, selalu kenakan masker, jangan keluar rumah, jaga jarak, selalu jaga kesehatan, dan semoga kalian sukses selalu. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.